wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja saya berdiri di sini. Tidak lain dan bukan hanya untuk berbagi kepada rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa dipahami, diresapi dan dijadikan wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja saya berdiri di sini. Tidak lain dan bukan hanya untuk berbagi kepada rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa dipahami, diresapi dan dijadikan tentang urusan guru sebagai kepala sekolah yang mengamanatkan kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengembangkan budaya belajar positif dan inovatif. Konteks lokal SMNT Tulaga yang memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang sangat mendukung implementasi project based learning berbasis lingkungan dan konteks. Tujuan khusus. Silakan ini oleh Ibu Bapak semua dicermati tujuan khususnya. Tadi yang lebih awal dikemukakan adalah tujuan umum. Sudah, lanjut tadi. Sasaran proyek dulu, peran bangsa utama belajar universitas. Jadi guru itu punya, kita udah usai, tapi tidak semuanya apa yang menjadi dalam kurikulum merdeka dibuat. Jadi ya baik-baik tetap dipakai, tetap diambil. Seperti ini, pembelajaran diferensi, ya sih. Ya. Dua arahan kementerian, kita udah usai, tapi tidak semuanya. Tidak ada di Berapa ya? Insya Allah nanti ada induk Pak ya, kayak kurikulum 2013. Jadi sekolah yang induk yang dituju nanti akan mendiseminasi juga ke sekolah sasaran. Sekolah sasaran mungkin kita di level 2 atau 3. Nah ini konteks lokalnya di sekolah kita ini. Mudah-mudahan ini sependapat dengan Ibu Suko ya. Sumber daya alam dan kearifan lokal. Sekolah kita punya kearifan lokal. Ya. Sangat mendukung implementasi proyek based learning berbasis lingkungan dan konteks. Dua. Ya. Nah itu tadi. Tujuan dan sasaran proyek. Nah, proyek itu dibuat bukan tanpa tujuan, bukan tanpa cara. Seperti yang tadi saya katakan mengenai apa tuh diklat coding itu akan ada sekolah sasaran, ya, yang didiseminasi oleh sekolah induk yang telah lebih dulu menjalankan diklat. Tujuan umum telah sekolah pimpinan mewujudkan pembelajaran yang transformatif di SMP di Sumedang. Tadi. Tujuan khusus. Nah, silakan ini oleh Ibu Bapak semua dicermati tujuan khususnya. Tadi yang lebih awal dikemukakan adalah tujuan umum. Sudah, lanjut tadi. Sasaran proyek dulu, peran bangsa utama belajar universitas. Jadi guru itu punya peran utama, jelas. Tanpa guru di kelas, siswa akan sulit menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti oleh mereka. Itu ya bilang ya. Jadi mesti bahasa orang apa guru ya? Naon di hati inovasi, naon hatinya transformasi. Nanya kebetulannya apa? Guru nggak ada misalnya ya. Seperti itu. Jadi di sini guru punya peran pelaksana utama. Tujuan yang sama meningkatkan kompetensi guru dalam merancang, melaksanakan dan belajar berbasis. Ya. Jadi kita akan ini nih ceritanya meningkatkan kompetensi
belajar dari kesulitan kesulitan. Yang guru juga kita tahu diri kan, tidak sebagai sebuah objek, sebuah objek. Ternyata tidak seperti itu. Sebab apa? Siswa sama-sama kita terlibat pembelajaran. Ya. Kalau kita menganggap seorang siswa itu adalah objek, nanti takutnya akan semaunya guru, mau begini dan mau begitu. Apa yang diinginkan oleh guru harus dituruti, tidak berakar kepada sebuah rencana pembelajaran. Jadi guru kieu. Itu karena kita menganggap siswa adalah sebuah objek. Nah, menumbuhkan sikap mandiri. Masalah dan tim manajemen. Tim manajemen ini di sini termasuk wakasek, kurikulum, bendahara, bisa. Pokoknya yang mengelola sekolah aja, yang bisa mendampingi kepala sekolah, adalah disebut tim manajemen. Peran sebagai pemimpin dan fasilitator perlu. Nah, yang kepala sekolah itu sebagai pemimpin dan yang memfasilitasi sebuah perubahan. Apa fasilitasnya? Ya seperti misalnya ini, fokus, laptop, printer, itu untuk sebuah perubahan agar bekerja lebih cepat dan lebih aman dan tepat sasaran, tepat waktu maksudnya, dan tepat waktu. Nah inilah yang mendukung sarana-sarana untuk guru bekerja. Jadi sekolah punya adil untuk sebagai pemimpin fasilitator perubahan. Lanjut tadi. Sudah sampai ke jam 11 ya. Ini nanti. Kenapa formal? Disebut formal. Ya kita itu resmi lah, resmi. Tidak istilahnya apa? Tidak lalagaan, tidak bercanda dan keluar dari etika gitu. Nah, dan bersifat administratif. Jadi harus ada administrasinya untuk menilai seorang guru oleh seorang coach ya. Coach. Begitu. Dan kita sebagai coachingnya, kita sebagai coaching yang disupervisi. Coach dan coaching, like coaching gitu. Supervisi akademik. Bukan balik, guru semuanya mendorong perbaikan praktik pelajaran guru di kelas. Nah, saya juga sebagai guru, ketika dia supervisi sama oleh bapak ya, oleh bapak ini nanti. Kenapa formal? Disebut formal. Ya kita itu resmi lah, resmi. Tidak istilahnya apa? Tidak lalagaan, tidak bercanda dan keluar dari etika gitu. Nah, dan bersifat administratif. Jadi harus ada administrasinya untuk menilai seorang guru oleh seorang coaching ya. Coach. Begitu. Dan kita sebagai coachingnya, kita sebagai coaching yang disupervisi. Coach dan coaching, like coaching gitu. Supervisi akademik. Bukan balik, guru semuanya mendorong perbaikan praktik pelajaran guru di kelas. Nah, saya juga sebagai guru, ketika dia supervisi sama oleh bapak ya, oleh bapak dalam komunitas belajar dan melakukan praktik belajar. Jadi ini berkolaborasi dalam forum MGMP atau KKG atau mungkin kalau bahasa ulama yang keras ya. Kalau guru kan, guru SD, KKG. Kita di komunitas guru itu adalah MGMP. Di sini biasanya ada praktik baiknya. Dalam praktik baik itu di komunitas guru mata pelajaran atau MGMP ada kolaborasi. Dan setelah itu kita merefleksi kekurangan-kekurangan apa yang barusan kita lakukan, ya, dan seperti apa seharusnya. Nah, kita kolaborasikan di situ.
tanpa ada kolaborasi sepertinya apa ya, shock ini sangat ditekankan sekali nih, kolaborasi dan refleksi. Sampai dari sini kita akan menemukan sebuah apa ya, kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki seperti itu. Berikutnya, menumbuhkan kemampuan dan kemampuan guru dalam menerapkan prinsip pembelajaran dalam berpihak kepada murid. Nah ini kayaknya sepertinya ini apa ya, mengkolaborasikan dengan kurikulum merdeka. Lanjut. Siswa, di sini ada siswa. Tanya jawab sudah. Mudah-mudahan apa yang harus saya buatkan menjadi sebuah kolaborasi lagi ya. Menjadi sebuah kolaborasi lagi. Ya. Daripada ini saya sadar bahwa juga rekan-rekan lain seperti Pak Andi ya yang telah berefleksi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam seminar ini bisa membuat kita ada perubahan sedikit gitu. Ada perubahan. Jadi jangan mewah sedikit saja. Mudah-mudahan saya banyak gitu. Saya banyak. Dan terima kasih juga atas kerjasamanya dan kolaborasinya. Sehingga ibu bapak maaf gitu ya. Saya memotong waktu mengajar. Ibu bapak semua. Ada yang terpotong ya waktu mengajar ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi sebuah masalah. Itu saja kepala dari saya. Semuanya. Bila topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin dapat menjadi katalisator perubahan budaya pembelajaran di sekolah. Diperlukan model kepemimpinan yang tidak hanya mengelola tetapi menginspirasi dan memfasilitasi guru dalam inovasi dan berkolaborasi. Nomor 40 tentang penulisan guru sebagai kepala sekolah yang mengamanatkan kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengembangkan budaya belajar positif dan inovatif. Konteks lokal SMNT Ituloga yang memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang sangat mendukung implementasi project based learning berbasis lingkungan dan konteks. Nomor 40 tentang penulisan guru sebagai kepala sekolah yang mengamanatkan kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengembangkan budaya belajar positif dan inovatif. Konteks lokal SMNT Ituloga yang memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang sangat mendukung implementasi project based learning berbasis lingkungan dan konteks. Kita udah usai, tapi tidak semuanya apa yang menjadi dalam kurikulum merdeka dibuat. Jadi ya baik-baik tetap dipakai, tetap diambil. Seperti ini pembelajaran diferensi ya sih. Ya. 2 arahan kementerian. Nomor 40 tentang penulisan guru sebagai kepala sekolah yang mengamanatkan kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengembangkan budaya belajar positif dan inovatif. Konteks lokal SMNT Ituloga yang memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang sangat mendukung implementasi project based learning berbasis lingkungan dan konteks. Tidak ada di sana. Insya Allah nanti ada induk Pak ya, kayak kurikulum 2013. Jadi sekolah yang induk yang ditunjuk nanti akan mendiseminasi juga ke sekolah sasaran. Sekolah sasaran mungkin kita di level 2 atau 3. Nah ini konteks lokalnya di sekolah kita ini. Mudah-mudahan ini sependapat dengan Ibu Sugo ya. Sumber daya alam dan kearifan lokal. Sekolah kita punya kearifan lokal. Sangat mendukung implementasi proyek based learning berbasis lingkungan dan konteks. 2. Nah itu tadi. Tujuan dan sasaran proyek. Nah, proyek itu dibuat bukan tanpa tujuan, bukan tanpa syarat. Seperti yang tadi saya katakan mengenai apa tuh diklat coding itu akan ada sekolah sasaran, ya, yang didiseminasi oleh sekolah induk yang telah lebih dulu menjalankan diklat. Tujuan umum transformasi kepemimpinan mewujudkan pembelajaran yang transformatif di SMNT Ituloga saat ini.
Ini suka dan tidak suka. Di sini saya menuangkan itu ya kelemahan dan kekurangan sekolah kita. Suka tidak suka kita harus terima. Jadi orang teh ulah ogohan gitu. Ulah mual maju-maju. Kalau ada kekurangan sebutkan kekurangannya. Gitu. Kalau ada kelebihan sebutkan kelebihannya. Sehingga menjadi sebuah ikon. Misalkan sekolah ini juara drum band, ikonnya drum band. Jadi jangan banyak-banyak ikon itu, satu aja udah cukup untuk mengenal masyarakat sebuah sekolah SMP Negeri 3C. Oh SMP Negeri 3 orang, oh drum band. Gitu. SMP Negeri 3 Cilebrang, oh diterapkan sebagai narasumber tempat belajar luar pusat pendidikan di kelas siswa. Contoh, peta potensi lokal, dokumentasi kearifan lokal atau solusi lingkungan dan sekitar. Dokumentasi kearifan lokal ya seperti kita sangan termasuk dokumentasi kearifan lokal. Kita foto misalnya di pengantin gitu ya, kreasi bawaan untuk anak-anak dalam momen samenang. Itu termasuk memunculkan sebuah budaya lokal. Terus kita fotonya disimpan, videonya di dokumentasi. Karena ini implementasi dalam 3 fase utama persiapan. Awalnya ini. Nah ini udah barang pasti deh persiapan. Dalam hal apapun kita mau ke sekolah persiapan dulu. Lagi deh. Refleksi dan pemantapan. Ini. Bapak sekolah, mohon maaf ya, pasti banyak kekurangan-kekurangan hasil analisis saya yang diuraikan dalam sebuah essay, bukan essay, rancangan sebuah proyek. Mungkin dari khususnya beberapa sekolah ada pertanyaan yang dengan guru. Kami persilakan, kita sifatnya sharing, tidak menilai salah dan benar. Dalam sharing, dalam sharing itu ada kita saling mengisi kekurangan. Oh iya, saya belum tahu informasi ini. Salah saya tidak membaca. Itu salah saya tidak berkolaborasi. Jadi tidak menilai salah dan benar. Ini saling menutupi kekurangan orang kita. Yang intinya untuk peserta didik kita. Oke, silakan Bapak Ibu Guru. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada sharing, bisa saya cukupkan? Gimana? Cukup? Ya, silakan Pak. Terima kasih ke Pak Ago ya. Tadi alhamdulillah dengan pemaparan yang tadi ada rencana proyek transformasi kebangkitan sekolah yang pada intinya CKS ini hampir sama dengan ketika kita BBM atau KBM. Jadi prosesnya yaitu model pembelajaran yang tadi proyek based learning ya. Jadi diharapkan dari proyek based learning ini kita bisa menemukan hal-hal baik yang sudah lama atau yang baru yang bisa kita munculkan menjadi permasalahan, dan permasalahan itu bisa kita amati, cermati, dan kita pecahkan bersama. Pada intinya mungkin hal itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemaparan ini memberikan sedikit gambaran kita terhadap penguatan KBM nanti ya, baik itu dari Dewan Guru maupun kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan model pembelajaran PBL ini sering, yang pada intinya sebenarnya sudah dilakukan PBL ini ya, sering kita lakukan ya, hanya tidak sering aja, hanya mungkin yang belum terlaksana itu bagaimana progresnya dan tindak lanjutnya, itu aja. Mungkin mudah-mudahan ke depannya bisa untuk hal-hal tersebut dilakukan secara rencana, sistematik, dan ada keberkelanjutannya. Terima kasih, itu aja Pak. Silakan kepada yang lain, kita saling mengisi ya, kepada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ago yang telah memaparkan. Tentu ini adalah ide dan gagasan dalam mencapai pencapaian dari PJBL, Project Based Learning, yang mana PBL ini adalah merupakan alternatif atau solusi yang tadi Pak Agus sudah gambarkan, yang awalnya siswa itu adalah objek, dengan PJBL ini adalah siswa sebagai subjek, yang intinya PJBL itu adalah salah satu program pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu juga pernah melaksanakan, namun tidak ngeh kalau praktek itu adalah misalkan yang pernah dilaksanakan itu adalah PJBL. Contoh adalah mencari solusi atau alternatif memecahkan masalah itu sendiri dari PJBL. Untuk selanjutnya ini menambahkan saja Pak, ya Pak Ago, mudah-mudahan Pak Ago bisa menambahkan juga, ini adalah merupakan proyek Pak Ago juga. Ini kaitan dengan kearifan lokal Pak, dengan kearifan lokal yang diterapkan di sekolah, yang mana sasarannya itu adalah dari P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang dikuatkan lagi yaitu dengan 8 DPL ya, 8 proyek lulusan, 8 profil lulusan, itu ada penambahan. Mungkin Bapak Ibu juga masih ingat kalau dulu 6, sekarang 8. Ayo coba, yang pertama apa? 8 DPL, keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu yang termasuk adalah dengan kewargaan. Kemudian yang ketiga kreativitas. Yang keempat, ayo apa yang keempat? Ya, itu hampir sama gitu ya. Penambahannya yaitu ada komunikasi, kemudian satu apa lagi? Masih ingat? Kesehatan, atau sering dirujuk juga dengan 7KIH, kebiasaan anak hebat Indonesia. 1, bangun pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini hanya sedikit dari bagian-bagian yang aku sampaikan di kegiatan seminar ya Pak. Karena ini mengingat juga selain dari Pak Ago menjadi BCKS di sini, mungkin selain dari itu hanya mungkin beberapa yang dilakukan dari bentuk pembelajaran ya untuk kedepannya Pak, sebagai Pak Ago, dan kita juga selaku pembimbing belajar atau guru tentunya sama sebagai pemimpin harus bisa memenuhi tentang pembelajaran yang ada di sekolah nanti, dan juga itu ada beberapa yang harus bisa dikomunikasikan, dikolaborasikan dengan dewan guru atau dewan guru dengan dewan guru yang lain. Nah di sini tadi ada sedikit dari merefleksikan dalam pembelajaran berarti pemahaman ya Pak. Nah, jadi mungkin semuanya juga setiap guru sama mau setiap siswanya lebih meningkat dalam pembelajaran. Dan di situ ada beberapa dan diseminasi tentang peningkatan kualitas pembelajaran inovatif melalui implementasi model PJBL dari Pak Ago. Hari ini yang pertama saya mengetahui bahwa apapun itu programnya, yang terpenting kuncinya yang pertama adalah kolaborasi. Kemudian yang kedua tadi yang saya tangkap dan saya sangat garis bawahi bahwa di dalam yang diterangkan oleh Pak Ago bahwa pada saat ini kita harus benar-benar menerapkan bahwa asumsi itu harus dibuktikan dengan data. Jadi ketika ada asumsi misalkan apa peningkatannya, kemudian harus ada dashboard datanya. Jadi
siswa itu misalkan meningkat prestasinya harus buktikan dengan datanya. Kemudian yang terakhir yang saya dapatkan bahwa yang terpenting dari sebuah apa yang sudah kita lakukan adalah refleksi. Refleksi itu sendiri yaitu untuk peningkatan diri kita sendiri, untuk kemampuan kita sendiri. Refleksi itu bisa bagaimana ketika kita belajar, apa kekurangan kita dalam belajar. Kita bisa bercermin dari diri sendiri, bisa dapat masukan dari siswa itu sendiri dengan angket atau dengan membuat pertanyaan kepada siswa, dan bisa dapat masukan dari coaching kita atau dari masukan dari kepala sekolah. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih atas diseminasinya kepada Pak Ago. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab sudah. Mudah-mudahan apa yang harus saya buatkan menjadi sebuah kolaborasi lagi ya. Menjadi sebuah kolaborasi lagi. Ya. Daripada ini saya sadar bahwa juga rekan-rekan lain seperti Pak Andi ya yang telah berefleksi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam seminar ini bisa membuat kita ada perubahan lah sedikit gitu. Ada perubahan. Jadi jangan mewah sedikit saja. Mudah-mudahan saya banyak gitu. Saya banyak. Dan terima kasih juga atas kerjasamanya dan kolaborasinya. Sehingga ibu bapak maaf gitu ya. Saya memotong waktu mengajar. Ibu bapak semua. Ada yang terpotong ya waktu mengajar ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi sebuah masalah. Itu saja kepala dari saya. Semuanya. Bila topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.